Hai Gadgetizen, ketemu lagi bareng Mbak Gadget di channel YouTube Gadget Empire. Kalau dulu orang-orang masih kaget sama smartphone lipat, sekarang udah jadi hal yang biasa aja ya. Nah, dari flip generasi pertama sampai flip generasi 6, semua orang udah pernah lihat gimmick buka tutup smartphone kayak mainan. Tapi di Galaxy Z Flip 7, rasa kaget itu balik lagi. Bukan karena bisa dilipat, tapi karena upgrade yang lebih kerasa experience-nya. Nah, ada apa aja sih upgrade di Galaxy Z Flip 7 ini? Mending beli Galaxy Z Flip 7 atau Galaxy S Series yang model candy bar. Langsung aja kita bahas ya. Begitu dipegang, rasanya beda banget dibanding generasi sebelumnya. Untuk cover screen-nya sekarang akhirnya sudah full. Bodinya lebih tipis dan baterainya lebih besar. Jadi buat pertama kalinya seri flip upgrade-nya mulai terasa lebih realistis dipakai seharian. Bukan cuma sekedar gaya aja ya. Cover screen-nya udah full screen tanpa bezel. Jadi kayak punya mini smartphone kedua. Resolusinya tajam, refresh rate-nya tinggi, dan brightness-nya tembus sampai 2600 nits. Bodinya juga lebih tipis, sekitar 1 mm-an, tapi efeknya lumayan kerasa waktu masuk kantong jeans yang ketat atau waistbag lari. Dan baterainya yang naik jadi 4300 mAh bikin hati lebih tenang. Emang nggak bisa tahan 2 hari penuh sih, tapi nggak lagi bikin panik sebelum sore. Dari sini aja udah kelihatan kalau Flip 7 bukan lagi mainan mahal, tapi gadget yang beneran bisa jadi teman aktivitas sehari-hari. Dan yang bikin tambah seru, sekarang ada Gemini AI langsung di layar covernya. Jadi kamu bisa tanya arah jalan, translate teks asing, bahkan bikin reminder instan, semuanya langsung dari cover screen. Flex window-nya ini juga makin playful karena bisa dipasang wallpaper, emoji, animasi, atau video GIF. Intinya, layar kecil ini udah berubah jadi ruang ekspresi diri, bukan sekedar tambahan. Selain jadi gadget, Flip 7 juga sukses berubah menjadi fashion statement. Warna coral red dan mint bikin smartphone ini langsung jadi pusat perhatian. Cocok banget dipaduin dengan outfit formal ataupun casual. Taruh Flip di meja cafe dengan cover screen menyala dan orang-orang langsung penasaran. Kalau smartphone candy bar itu ibarat sneakers putih yang aman buat semua orang. Flip 7 ini lebih kayak tas branded limited edition gak sih? Begitu kamu keluarin, auranya beda. Kameranya emang bukan yang paling canggih, tapi pengalaman pakainya justru bikin ketagihan. Nah, selfie pakai kamera utama dengan flag window sebagai viewfinder hasilnya jauh lebih tajam. Flag mode bikin smartphone ini jadi tripod instan, cocok buat foto grup atau bikin vlog. Dan dengan bantuan AI, kameranya tambah fun. Kamu bisa hapus objek yang ganggu di foto, bikin video log jadi cinematic otomatis, atau minta Gemini AI bikin caption Instagram yang lebih kreatif daripada healing dulu guys. Pengalaman ini makin terasa nyata waktu dibawa liburan Galaxy Trip bareng Samsung Indonesia. Bayangin aja lagi jalan-jalan ke Jeju Island, angin laut, pemandangan tebing hijau, dan kafe kecil di pinggir pantai bikin tangan gatal buat bikin konten. Flip 7 bikin semua momen jadi gampang di capture dan bisa langsung di post. Selfie nggak lagi jadi ribet karena flag window jadi fitur viewfinder. Taruh smartphone setengah kebuka di meja, flag mode otomatis berubah jadi tripod mini buat rekam time-lapse sunset. Gemini AI juga ikut bantu, mulai dari bikin itinerary perjalanan, nyari hidden gem, translate papan petunjuk bahasa Korea, sampai kasih saran caption puitis buat foto sunset. Jadi liburan bareng Flip 7 rasanya bukan sekedar bawa smartphone mahal, tapi kayak bawa fotografer pribadi dan tour guide digital dalam satu genggaman. Oke, sekarang mari kita bahas performa dan baterainya. Galaxy Z Flip 7 pakai Exynos 2500, bukan pakai Snapdragon paling high-end. Di benchmark, performanya naik tipis aja, sekitar 10% dibandingkan Z Flip 6. Tapi buat penggunaan sehari-hari kayak buka sosmed, multitasking Spotify, WhatsApp, plus buka Maps bisa berjalan lancar tanpa kendala. Kalau dipakai gaming berat kayak main Genshin Impact atau Last War seharian lama-lama terasa panas. Jadi jelas ya, ini bukan smartphone gaming hardcore. Tapi untuk jalanin tugas AI, performanya justru terasa lebih mantap. Gemini AI bisa ngeringkas artikel panjang jadi poin-poin singkat.
nulis draft email format, sampai mencatat ide konten dengan cepat. Jadi performanya bukan soal siapa yang paling tinggi skornya, tapi siapa yang paling bikin hidup lebih efisien. Baterainya sekarang 4300 mAh, cukup untuk seharian untuk penggunaan normal. Streaming YouTube 1 jam hanya mengurangi 6% baterai. Main game setengah jam berkurang hingga 8%. Kalau dipakai intens buat foto, video, dan AI nonstop, sore-sore tetap harus cari colokan ya. Nah, kapasitas chargingnya juga standar 25 watt via kabel dan 15 watt wireless charging. Butuh sekitar 1,5 jam untuk charging sampai penuh. Masih belum ada charger di box pembeliannya, jadi siap-siap beli sendiri ya. Jadi, worth it nggak sih Flip 7 ini? Nah, kalau kebutuhan kamu cuma chat, nonton TikTok, dan main game-game ringan, jujur ini aja terlalu fancy. Karena banyak smartphone lain yang lebih murah dan lebih tahan lama baterainya. Tapi kalau kamu cari smartphone yang bisa kerja, nemenin gaya hidup, sekaligus jadi asisten digital personal, Galaxy Z Flip 7 ini jelas wajib punya di tahun 2025. Kalau punya Galaxy Z Flip 7 bukan soal perlu atau enggak, tapi soal pengen. Dan kadang yang bikin kita bahagia itu bukan kebutuhan pokok, tapi hal-hal kecil yang bikin hidup lebih stylish, lebih simple, dan lebih seru tentunya. Nah, sekian dulu ya review Galaxy Z Flip 7 dari Mbak Gadget. Kalau kamu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, subscribe, dan komen. Stay kreatif dan stay stylish ya. Dan semoga lipatan hidup kita sehalus engsel Galaxy Z Flip 7. Bye Gadgetizen!